Halo, selamat siang. Selamat siang. Apa betul ini dengan saudara Angel ya? Betul. Gimana kabarnya hari ini Angel? Biasa aja sih. Maksudnya flat gitu. Senang enggak, sedih juga enggak. Oh iya, bisa diceritakan sedikit Angel berasal dari mana? Aku ini dari Rancaikek ya tinggalnya kebetulan. Dari keluarga Angel berapa bersaudara? Dua bersaudara, tapi kebetulan kakak saya yang paling tua sudah meninggal. Sudah lama? Dari tahun 2020. Cukup lama ya. Iya. Bagaimana dengan hubungan Angel dengan ibu, ayah setelah kepergian kakak? Kalau setelah kepergian kakak malah jadi itu ya, jadi biasa aja karena mungkin ibu dan ayah juga terpukul. Jadi jadi biasa aja gitu. Mereka malah mungkin lupa masih punya anak satu lagi. Iya. Lalu kesibukannya sehari-hari Angel ini ngapain nih? Kalau sehari-hari paling kuliah dan kuliah. Kalau misalnya lagi libur kuliah ya diam di rumah, nonton tugas ya gitu. Keseharian mahasiswa seperti umumnya aja sih. Apakah ada sesuatu akhir-akhir ini yang sedang dipikirkan atau ingin mengeluarkan unek-unek? Sebenarnya itu sih, gimana ya ngejelasinnya, agak ada sedikit trouble dengan hubungan aku dengan pacar aku gitu. Bisa diceritakan dari mana detailnya atau kronologisnya? Jadi kebetulan aku sama pacar aku itu udah agak lama pacarannya, udah 3 tahunan. Tapi akhir-akhir ini tuh, dan kebetulan hubungan kita itu bisa dibilang agak serius gitu. Tapi akhir-akhir ini dia itu jadi kayak kasar, terus pokoknya jadi kayak nggak peduli lagi sama aku. Terus kebetulan kita itu beda agama. Jadi dari pihak keluarga aku, mama papa aku itu menentang hubungan ini. Dan sedangkan pacar aku, orang tuanya itu kayak bodoh amat gitu, nggak peduli dengan hubungan ini. Tapi akhir-akhir ini dia jadi kasar, jadi abusive, kata-katanya juga kasar. Jadi kesannya itu kayak toxic relationship yang nggak bisa diakhiri gitu. Iya, saya cukup mengerti. Tapi apakah dari Angela sendiri udah berusaha mencoba untuk komunikasi itu sama dia tentang perkataan dia yang kasar, yang tidak mengenakan hati? Kalau mengkomunikasikan langsung sih sempat ngobrol-ngobrol biasa, tapi dia itu keras kepala gitu loh. Dia ngerasa dirinya itu benar dan dia ngerasa pendapat aku itu enggak berarti. Jadi aku tuh udah ngingetin ke dia, tapi dia itu enggak gubris. Dia tuh selalu bergantung kepada aku, sedangkan akunya jadi bingung gitu loh. Aku juga mau, kan kalau hubungan itu harusnya saling bergantung, saling percaya kepada satu sama lain. Tapi aku tuh nggak bisa bergantung kepada dia, aku tuh nggak bisa percaya kepada dia gitu. Angel gak bisa bergantung ke dianya dikarenakan sikap dia dan perkataan yang kasar, atau dari jauh sebelum itu emang Angel sudah seperti ini? Sebenarnya sebelum perkataan dan sikap dia yang kasar, memang bisa dibilang background keluarga dia itu dia memang kurang akur dengan kedua orang tuanya. Jadi bisa dibilang kayak dia itu kayak broken home lah gitu. Jadi dari awal baru pacaran sama aku pun dia itu kayak mungkin dia pengen ngerasain kasih sayang, jadi dia tuh nyari ke orang lain dan kebetulan itu tuh aku. Jadi dia tuh selalu mencari kasih sayang kepada aku. Tapi sedangkan aku ingin mencari kasih sayang kepada dia karena dia nggak ngerti gimana caranya dan mungkin dia sebelumnya nggak pernah ngerasain gimana itu disayang segala macam. Jadi dia juga bingung buat mengekspresikan kasih sayangnya kepada aku. Terus karena kebetulan hubungan ini kan tidak direstui sama kedua orang tua, jadi aku juga mau ceritanya istilahnya kayak curhat-curhat sama orang tua itu jadi sungkan kan, karena mereka kan juga pasti nggak peduli dengan hubungan ini karena mereka tidak merestui. Sedangkan di satu sisi juga kalau aku pengen bergantung pada orang tua, aku juga nggak deket sama orang tua aku. Malah orang tua aku tuh selalu kayak menekan aku gitu loh, tentang pendidikan, tentang apapun, tentang nilai. Jadi aku tuh jadi bingung gitu. Aku harusnya
gimana aku harus berpegang kepada siapa. Terus aku tuh sebenarnya udah ngerencanain ingin putus, tapi setiap aku ngangkat masalah ini sama dia, sama pacar aku, dan mau bicara baik-baik gimana kalau kita putus segala macam, dia itu selalu ngancam kalau dia bakalan bunuh diri lah, dia bakalan self harm lah segala macam gitu loh. Jadi akunya pun bingung gitu, aku nggak tega. Iya, sebelumnya izin bertanya terlebih dahulu ya, kan kalau kalian tahu nih gitu beda agama, kenapa dari awal ingin memulai suatu hubungan ini? Apakah ingin coba-coba dulu itu, siapa tahu nanti ya cocok, atau ada yang nanti salah satu yang mengikuti, atau emang niatnya udah pengen lanjut ke jenjang yang berikutnya? Itu bagaimana awalnya terlebih dahulu? Jadi awalnya tuh ya ini memang salah sih. Dari awalnya tuh aku juga nggak pikir panjang, aku ya itu coba-coba dulu lah, paling cuman bentar gitu ya. Ternyata udah 3 tahun aja, dan jadinya karena udah 3 tahun udah semakin sayang. Sebenarnya aku juga ada di gimana ya, 50-50, karena aku sayang dia, iya aku cinta sama dia, tapi di satu sisi juga aku tuh capek sama kelakuan dia yang nggak benar, dan dia juga nggak bisa nge-treat aku dengan baik gitu. Jadi aku capek, jadi aku mau lanjut tapi capek, mau udahan tapi rasanya kayak aduh aku sayang sama dia segala macam. Jadi hubungan ini tuh kayak lingkaran setan yang nggak ada habisnya. Jadi kayak aku ngerasa serba salah aja gitu loh. Iya, saya cukup mengerti apa yang Angel rasakan. Tapi dari pihak keluarga apakah gak ada yang mendukung sama sekali atau gimana? Kalau misalnya keluarga besar, kalau dari pihak aku keluarga besar sih, yang lainnya kayaknya mereka juga kurang tahu sama hubungan aku sama pacar aku ini ya. Jadi sebenarnya paling tahu itu kedua orang tua, dan yaitu kedua orang tua itu tidak merestui. Dan sebenarnya salah aku aja sih, karena kan memang dari awal aku tidak dekat sama kedua orang tua. Jadi waktu awal mereka mengingatkan kalau beda agama segala macam, aku tuh bodoh amat gitu. Ternyata sekarang makin complicated, dan kedua orang tua aku tetap nggak mau merestui gitu ya, karena mau gimana pun apalagi kebetulan mamaku konservatif gitu ya, jadi rasanya beda agama itu benar-benar nggak boleh lah. Iya. Lalu sekarang bagaimana perkembangan Angel dengan pacar Angel itu? Apakah ada perubahan yang semakin baik atau semakin buruk? Kalau sama pacar saya sih sebenarnya dirasa makin buruk ya, kayak makin buruk, sikap dia kepada aku juga makin kasar. Tapi balik lagi, aku pengen putus, dia selalu ngancam, dia aku bingung, aku takut kalau misalnya kita putus dia beneran melakukan sesuatu yang tidak baik untuk diri dia gitu. Aku takut aja gitu, jadi aku tuh bener-bener bingung lah mau gimana ini hubungan itu, aku nggak tahu. Iya, menurut dari cerita yang Angel ceritakan ya, ini ada beberapa saran atau alternatif pilihan yang bisa dicoba ke depannya. Yang pertama, Angel bisa menemani dan membantu pacar Angel itu dibawa ke psikolog atau psikiater ya, untuk nantinya ditindaklanjuti gitu. Mau gimana nih soal kesehatan mental dia itu, takutnya memang ada yang mengganggu di dalam jiwa dia yang kita sendiri kan nggak tahu ya gimana keadaan jiwa seseorang itu. Terus alternatif saran yang keduanya, kalau Angelnya tega itu dan menomorsekiankan perasaan itu, Angel bisa langsung nih itu lepasin dia, tinggalin dia, dan dalam arti lain langsung putus gitu sekarang ini. Tapi mungkin kan kita lebih mengutamakan hati itu ya daripada logika, pasti itu akan dirasa sangat berat. Ya sih, kalau untuk yang pertama, untuk ngajak dia ke psikolog, sebenarnya aku juga udah ada rencana mau kayak gitu, tapi awal buat ngajaknya itu aku masih belum ketemu waktu yang pas, karena kita juga sekarang masih sering berantem, jadi komunikasinya kurang baik gitu. Dia pasti kalau aku ajak ke
psikolog, dia langsung berpikir yang negatif lagi, kayak emangnya saya kenapa, emang aku kenapa. Iya, dia selalu kayak gitu, jadi dia akan selalu membantah. Jadi bingung maksudnya menjalin komunikasi yang baiknya itu gimana, soalnya sekarang itu komunikasinya lagi jelek banget. Jadi kalian bertemunya intensnya dalam berapa minggu sekali atau berapa hari sekali? Kebetulan kita juga sama-sama kuliah tapi beda kampus, jadi sebenarnya seminggu bisa 4 kali gitu ya, tapi emang jarang-jarang ketemu langsung gitu karena dia juga sibuk dengan urusan organisasi segala macam ya. Jadi dan itu juga sih aku anehnya, dia kayak aku melihat di status dia segala macam, kehidupan dia dengan teman-teman kampusnya itu kayak happy aja, tapi kenapa setiap dia ke aku gitu ya, dia tuh selalu marah, dia tuh selalu kasar. Jadi aku juga bingung, sebenarnya aku itu salah apa. Aku ngerasa aku nggak ngelakuin kesalahan yang besar atau apa, kayak nggak, pemicunya tuh apa, aku masih bingung kenapa dia tiba-tiba melampiaskan semuanya kepada aku. Dan ini tuh terjadi beberapa bulan belakangan ini. Di awal-awal pacaran kita tuh kayak apa ya, baik-baik aja gitu, Manis gitu. iya betul. Jadi gitu sih. Ya udah, dari pilihan tadi ya, saran yang kedua menurut Angel yang sekiranya cocok nih gitu buat kalian, buat Angel dan pacar Angel sendiri tuh yang mana ya? Karena Angel kan yang lebih mengetahui ya karakter pacar Angel itu gimana, jadi sedikitnya pasti oh iya yang ini nih cocok, yang ini kayak enggak deh. Gimana menurut Angel? Sebenarnya sih kalau misalnya ngikutin kemauan pribadi aku sendiri, aku inginnya lebih pengen putus gitu, karena aku ngerasa hubungan ini tuh bener-bener udah toxic banget, kayak udah nggak layak buat dipertahanin. Maksudnya kalau misalnya kita mempertahanin dan dia juga udah ke psikolog segala macam, aku rasa tetap gak worth it gitu loh. Soalnya aku juga udah, karena sikap dia yang kasar kepada akunya lama-lama makin jadi biasa aja ke dia gitu, malah jadi males gitu, muak ya, kayak emangnya aku bodoh mau diginiin terus. Jadi aku pengennya sih putus aja, tapi mungkin aku masih bingung buat nyari waktu yang tepat buat ngobrolin ini. Tentunya aku sih pengen putus tapi tetap diobrolin dengan baik-baik gitu. Dengan kepala dingin. Iya, dengan kepala dingin. Dan aku juga pengen, kan dia tuh selalu mengancam, jadi aku juga pengen mengurangi gitu ancaman-ancaman dia, supaya apa ya, memberi pengertian juga ke dia kalau itu tuh nggak baik segala macam gitu. Lalu berkaitan dengan Angel nih ya, cara mengkomunikasikannya ke pacar Angel itu, pastikan Angel sendiri tahu itu di mana waktu momen yang pas itu buat komunikasi sama dia. Apa ada kayak tempat atau suka pergi ke mall atau ke alam gitu, dia lebih suka kemana nih biar nantinya kalian ngobrolnya enak gitu, bisa ngerti satu sama lain gitu. Sebenarnya kalau jalan-jalan khusus sih nggak ada ya, biasanya kita tuh cuma motor-motoran keliling-keliling Bandung nggak jelas gitu. Tapi kalau misalnya buat menetap di satu tempat, kalau kita nggak ke kafe ya di rumah dia, karena kebetulan orang tuanya dia itu kerja terus, dan balik lagi hubungan dia dengan orang tuanya kurang baik, di rumah dia sendirian terus, jadi biasanya ya di rumah dia gitu. Baik, apakah selain itu ada lagi yang mau Angel utarakan nih, mumpung kita lagi ketemu? Kalau yang lain sih balik lagi ya, permasalahan aku tuh nggak jauh-jauh. Aku ngerasa juga balik lagi kayak hubungan aku dengan orang tua itu rasanya hambar banget. Setelah kepergian kakak aku, mereka itu mungkin pasti ya, aku juga ngerasa kehilangan, tapi mereka itu jadi terlalu berlarut-larut dalam kesedihan, seakan-akan mereka itu lupa kalau masih ada anak satu lagi nih. Ya aku ngerasa kayak dilupakan gitu loh, merasa sedikit terabaikan. Iya, terabaikan. Padahal selain kakak aku masih ada aku yang harus kalian urus, yang harus kalian sayangi gitu loh. Iya betul. Baik, selain itu apakah ada lagi yang menjadi unek-unek? Udah sih, karena kehidupan selain dengan hubungan dengan pacar dan orang tua, kalau di kampus segala macam,
baik-baik aja, dengan teman-teman juga baik. Paling ya beban perkuliahan saya, tugas segala macam yang bikin Kita agak sedikit ya stres stres segala macam, tapi ya itu udah wajar gitu ya. Tapi rasanya tugas-tugas yang menumpuk segala macam malah jadi makin numpuk dan makin bikin stres karena keadaan di luar si dunia kampus ini lagi nggak benar, karena sama pacar lagi nggak benar, sama orang tua nggak benar, jadi rasanya tugas yang gampang pun menjadi susah banget gitu. Tugas 1 atau 2 3 terasa banyak gitu. Iya betul ya. Baik, itu saja yang ingin disampaikan. Untuk kali ini itu aja sih yang ingin aku sampaikan dan ingin aku keluarkan. Oke, baik, terima kasih Angel atas waktunya sudah sharing sama saya. Nanti di pertemuan kita selanjutnya kita bahas lagi untuk bagaimana gitu solusi terbaik dari permasalahan yang sedang Angel hadapi. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.